Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, kalian bersodakahlah. Bersodakah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Perempuan mungkin marah, merasa nggak nyaman, kok disebut kita banyak penghuni neraka. Akhirnya bertanyalah seorang wanita, walima ya Rasulullah, kenapa? Kenapa? Lalu Nabi SAW mengatakan, yakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, itu perempuan kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya, dan banyak melaknat. Kenapa terjadi kekufuran di sini kepada suami yang sudah bawa ini, capek suaminya bekerja, istrinya masih kurang terus ya. Kalau Anda melihat banyak terjadi perceraian, perempuan nuntut gugat cerai suaminya. Nih di Jember, Anda nggak bicara di mana. Anda tanya, kebanyakan itu urusannya ekonomi. Akhirnya si perempuan milih untuk jadi TKW di luar negeri, kerja di sana, kerja di sini. Apa penyebabnya? Dunia. Dia kufur sama kebaikan suaminya, dia jelek-jelekin suaminya, dia nggak nurut sama suaminya karena suaminya ngasih mungkin nggak cukup. Jamaah, cukup nggak cukup itu tergantung hati kita. Maka peran wanita ini bagaimana sekarang berusaha untuk bersedekah sebagai bukti kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masak bagikan kepada tetangga-tetangganya. Pemberian suami dia katakan jazakallah khair, makasih banyak. Insyaallah yang sedikit ini diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati perempuan ini menerima dengan kondisi ini, jalan menuju surga terbuka. Visi dan misinya udah kelihatan, hatinya udah siap menerima apa adanya. Yang kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia. Ahibati fillah. Maka hendaklah kita berpikir memperbaiki agama kita. Itu bekal kita. Kalaupun engkau jadi orang kaya raya, engkau tidak stres, engkau tidak terazab dengan hartamu. Kalaupun engkau jadi orang yang miskin, engkau juga tidak merana, tidak sengsara. Kenapa? Karena engkau menerima dan tujuan hidupmu satu. Sebentar lagi aku akan tinggalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqillah faminallahi wahdahu la syarika. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala keindahan, segala kenyamanan, segala kemudahan itu datangnya dari Allah. Dan segala kesulitan dan segala petaka dan bencana itu karena perbuatan kita sendiri. Tidak ada satupun nikmat yang dirasakan oleh makhluk pada pagi hari ini. Manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya, semua itu adalah nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya para ibu.
para istri, para wanita. Hari ini hari yang indah buat kita. Tatkala kita menyempatkan untuk menuntut ilmu. Tahukah kita bahwa di antara perintah Allah kepada Nabi SAW ada satu perintah untuk meminta tambahan, bukan tambahan harta, bukan tambahan rumah, bukan tambahan kekayaan, tapi ternyata yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Bukan ilmu tentang dunia. Kenapa? Ya, kalau bicara ilmu tentang dunia, ujung-ujungnya mati, selesai. Tapi ada ilmu tentang bagaimana membawa dunia ini menuju ke akhirat kita. Bagaimana kita membawa keluarga kita. Ibu bagaimana menggandeng suaminya, mengantarkan anak-anaknya, bukan ke pintu sekolahan, bukan ke pintu pesawat, tapi ke pintu surga. Maka tentunya tidak mungkin kita dapat sampai ke surga tanpa kita tahu jalan menuju surga, tanpa kita tahu rute menuju surga. Maka diperlukan untuk duduk setiap kita punya waktu, bahkan kita harus mengkhususkan kesempatan untuk menuntut ilmu agama ini. Alhamdulillah sekarang semua di rumah masing-masing, gak harus datang ke majelis ilmu, duduk di rumahnya, niatkan menuntut ilmu, niatkan untuk mengaji. Ada banyak gangguan ketika mengaji di rumah. Ada anak yang menangis, ada telepon yang berdering. Tapi usahakan kita punya waktu 1 jam untuk fokus menuntut ilmu. Ahibati fillah, kalau bicara peran perempuan, perempuan ini subhanallah benar-benar dimuliakan di dalam agama kita. Kalau ada dan ana rasa ada orang-orang yang berpandangan bahwa Islam itu berlaku diskriminatif kepada wanita, sejatinya pendapat itu pendapat yang tidak sesuai dengan realita. Pendapat itu atau ungkapan itu bermuasal dari yang tidak tahu bagaimana Islam memuliakan wanita. Pada suatu kejadian, ada seorang alim ulama yang berangkat ke luar negeri dari kota Saudi, dari negara Arab Saudi. Dia melihat kebesaran Allah, air terjun Niagara. Di situ ada perempuan-perempuan yang melihat gaya syekh ini dengan pakaiannya, dipanggil, "You come here," kata dia. Datang nih syekh, kata dia. Lalu bertanya perempuan-perempuan ini, "Aku dengar para wanita di negerimu itu dizolimin, ditindas. Apa kata alim ulama ini? Engkau salah informasi," kata dia. "Oh, kok bisa?" kata dia. "Di negeriku perempuan-perempuan dijadikan ratu. Kami para lelaki ini pembantunya perempuan. Kami ini kacungnya perempuan. Kami bekerja, kami capek, kami berlelah, dapat duit kasihkan ke perempuan. Nafkah buat para wanita. Kami punya kewajiban menyediakan rumah buat para wanita di negeri kami. Kami yang bayar listrik di rumah. Kami yang menyediakan segala kebutuhan dia. Sandang, pangan, papan. Kami para lelaki harus kerja, harus capek demi membahagiakan para wanita. Kami memuliakan dia. Dia udah capek hamil anak-anak kami, melahirkan anak-anak kami, menyusuin anak-anak kami. Masa suruh kerja lagi dia cari duit? Enggak.
Itulah kezaliman. Tapi kami memuliakan wanita. Subhanallah, tuh perempuan-perempuan mengatakan, kalau di negeri ini ada laki-laki yang seperti engkau sebutkan, yang mau capek, yang mau lelah, yang mau bekerja demi kami membesarkan dan mendidik anak-anak, demi kami istirahat di rumah, maka kami, kalau dapat suami kayak gitu, kami cium kaki. Subhanallah jemaah. Ya, itulah realita. Kalau kita bicara wanita, peran perempuan, perempuan ini setengah masyarakat itu isinya perempuan. An-nisa syaqa'iqur rijal. Perempuan itu belahannya laki-laki. Jadi setengah masyarakat ini perempuan. Mungkin di sebagian negeri lebih, kurang lebih lah. Dan separuhnya lagi itu hasil kerjanya perempuan. Jadi kalau kita pikir-pikir, ternyata dunia ini milik perempuan semuanya. Setengahnya isinya perempuan, yang setengahnya lagi hasil karya perempuan. Mereka tuh yang menyiapkan. Kalau kita ngelihat ada pemimpin laki-laki, ya, yang mereka memang dijadikan pemimpin, diangkat jadi pemimpin. Ada ustadz-ustadz yang laki-laki. Kadang-kala perempuan mengatakan, kok para laki-laki sih yang jadi ustadz, perempuannya mana? Para laki-laki yang menjadi ustadz itu hasil kerjanya perempuan. Laki-laki yang menjadi pemimpin itu hasil karyanya para wanita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man ahaqqun nas bihusni suhbati? Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Siapa di antara manusia ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, persahabatanku? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ummu, ibu. Ya, ibu. Qultu thumma man? Kemudian setelah ibu siapa? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ibumu lagi. Terus siapa lagi? Qala ummu, ibumu lagi. Subhanallah. Jadi kalau ada 100 peringkat orang-orang yang harus kita muliakan di muka bumi ini, yang pertama itu ibu, yang kedua itu ibu, yang ketiga itu ibu, yang keempat baru laki-laki, ayah, thumma abu, kemudian bapak, kemudian yang dekat dengan engkau. Kenapa di dunia tuh perempuan dapat penghormatan yang lebih? Karena dia capeknya lebih dari laki-laki. Ada 3 hal yang menyebabkan perempuan 3 kali di atas laki-laki. Dia yang mengandung, laki-laki nggak mengandung. Makanya kalau dikatakan sama laki perempuan, gimana mau disamakan? Tuh laki nggak pernah ngandung, nggak pernah capek, lalu mau disamakan sama kita, sama para wanita yang lelah, yang capek. Kalau katakan, oh laki-laki sama perempuan sama-sama kerja, enak banget. 9 bulan nih perempuan mengandung benihnya suami. Wahnan ala wahn. Dia lemah. Bertambah-tambah kelemahannya. Bertambah hari, bertambah bulan. Perutnya semakin besar. Punggungnya semakin sakit. Lalu mau disamakan sama laki-laki yang cuma cari duit. Melahirkan, mau disamakan laki sama perempuan. Tuh laki-laki nggak ada yang melahirkan, nggak pernah merasakan bagaimana sakitnya orang melahirkan. Bagaimana wanita mempertaruhkan nyawanya demi mengeluarkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan di muka bumi ini. Lalu mau disamakan sama laki-laki? Lah, di atasnya laki-laki dalam urusan pengabdian, kebaktian. Oke, dia jadi pemimpin, dia jadi nahkoda. Tapi secara kebaktian,
dan pemuliaan, dia dimuliakan oleh anaknya. Yang ketiga, siapa yang merawat itu anak? Siapa yang menggendongnya? Siapa yang menyusuinya? Bapak nggak nyusuin, 2 tahun nyusuin ibunya. Baru setelah itu bapak. Ya, bapak capek, bapak lelah mengumpulkan harta, tapi tidak secapek dan selelah ibu. Ahibati fillah, itu kalau bicara perempuan melahirkan, proses bagaimana produksi generasi masa depan, sehingga dia berhak dimuliakan karena budi baik dia yang takkan terlupakan. Tapi sekarang bagaimana peran wanita menciptakan rumah yang menjadi surga di dunia, dan kemudian membawa anak-anaknya, suaminya ke surga? Peran wanita ini besar sekali. Maka dari itu dalam agama kita, dalam agama Islam, itu kalau mau nikah, itu nggak sembarangan. Laki-laki kalau mau menikah, kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'. Perempuan tuh ada 4 kelebihan dia mungkin. Yang 4 hal ini membuat laki-laki tertarik sama perempuan. Yang pertama, hartanya. Ya. Atau yang pertama, kecantikannya. Nah, laki-laki memiliki naluri syahwat, dia suka sama perempuan yang cantik. Maka dia kalau melihat perempuan biasanya melihat kepada kecantikannya. Pertanyaannya, apakah kalau menikah wanita yang cantik berarti dia bisa membawa suami dan anak-anaknya ke surga? Enggak juga. Cantik itu hanya paras tubuhnya, yang mungkin suami akan melihat perempuan cantik di rumahnya, dia gembira. Tapi kegembiraan karena kecantikan itu tidak lama. Kenapa? Karena ibu-ibu kecantikannya akan turun. Dengan bertambahnya usia, tidak bertambah cantik. Banyak perempuan-perempuan yang lebih cantik dari istri-istri yang di rumah. Dan kemudian manusia, ketika dia melihat sesuatu yang belum dia miliki, dia tidak melihatnya dalam wujudnya yang asli. Tapi tatkala barang itu dia miliki, maka dia akan melihat wujud aslinya. Oh, ternyata cuma kayak gini. Umpamanya ada seorang yang kalau ngelihat mobil bagus, ya Allah, ingin banget mobil kayak gitu ya. Kalau lewat motor yang bagus, ingin banget motor kayak gitu. Ketika di lampu merah, sama-sama nunggu lampu hijau itu, dia liatin mobil yang di sebelahnya. Allah, bagus banget ya, kapan aku punya kayak gitu. Ketika engkau memilikinya, engkau bawa tuh mobil ke rumahmu, engkau bawa tuh motor ke rumahmu. Atau kalau emak-emak suka sama tas, dia lihat tas kawannya, ya Allah indah banget, ya Allah harganya mahal, 120 juta harganya, ya Allah kapan aku punya. Ketika engkau beli tas seperti itu dan engkau bawa ke rumahmu, biasa ternyata. Ternyata kayak gini doang. Begitu pula perempuan kalau dinikahin karena kecantikannya, ini emak-emak yang mungkin akan cari menantu buat anak laki-lakinya, ingat peran perempuan besar untuk menuju ke surga. Maka kalau sekedar cantik, ya Allah cantik banget tuh perempuan, itu bukan ukuran, itu nafsu. Tapi yang kedua karena hartanya, ya biasalah, kadang-kala ada laki-laki cari perempuan, nggak apa-apa lah, nggak cantik, yang penting fulusnya banyak. Makanya kadang-kala ada istilah rondo teles. Rondo teles itu janda-janda yang banyak duitnya, itu banyak yang ngantri.
Bukan ngelihat kepada kecantikannya, yang dilihat fulusnya. Ya, itu yang menarik buat laki-laki. Yang pertama kecantikan, yang kedua harta, yang ketiga nasab. Lihasabiha, karena dia bangsawan, dia anaknya ini, anaknya itu. Banyaklah orang-orang tuh anaknya bos ini, anaknya ini, kita ingin karena itunya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Ya. Tapi antara 4 kriteria itu, Nabi SAW karena tahu benar peran perempuan ini besar di dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan membawa anak-anak menuju ke surga, maka Nabi mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin gembira, ingin bahagia di dunia ini, maka beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang zatud din, yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia. Kalau bisa dia cantik, Masya Allah. Kalau dia kaya, dia bangsawan, Masya Allah. Tapi yang menjadi tolok ukur engkau menikah adalah agama. Kenapa? Kalau enggak, suami akan susah dapat istri yang cantik, kaya, bangsawan, capek ngurusin perempuan seperti itu. Kenapa? Nggak punya kontrol keinginan. Kemauannya nggak bisa dikontrol. Kenapa? Agama ini kontrol. Agama ini pengawas yang mengarahkan. Sehingga ketika minta ini, mungkin semuanya punya keinginan dalam kehidupan ini. Kepingin itu, kepingin, tapi ketika ya Allah buat apa ya Allah ya? Entar lagi juga mati aku. Udah tua kayak gini masih kepingin kayak gitu. Ada kontrolnya. Maka Nabi SAW mengatakan itu. Untuk pendidikan anak-anak, ketika agamanya baik, dia akan ngajarin ngaji. Kalau sekedar cantik, ngajarin anaknya apa? Bersolek. Padahal hidup di dunia ini nggak lama gitu loh. Ada kehidupan yang lebih lama dari kehidupan dunia ini. Kemudian para wanita sendiri ketika dia hendak menikah, ya perempuan mau nikah juga, disuruh milih. Emang nggak bisa milih enak, laki-laki milih, perempuan pun milih. Dia bisa menolak orang yang meminang dia. Dia punya hak. Orang tua nggak boleh maksa dia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu aw fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang meminang putri kalian, adik kalian, saudari kalian, yang memiliki 2 kriteria. Agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Bukan sekedar hafal Quran, enggak. Tapi dia punya pendidikan agama yang baik. Kewajiban-kewajiban dia laksanakan. Yang kedua, akhlaknya mulia. Kalau mau tahu suami yang akhlaknya mulia, ya paling tidak lihatlah bagaimana hubungan dia sama orang tuanya. Bagaimana hubungan dia sama saudari-saudarinya. Bagaimana hubungan dia sama pamannya, sama kerabat nih. Kalau dia baik, peduli sama mereka, insya Allah dia peduli sama engkau sebagai seorang istri. Dia peduli kepada orang tuamu sebagai mertua, dan kepada saudara-saudarimu sebagai ipar. Tuh, 2. Agama dan akhlak. Kalau bicara tampan, suamimu tampan ketika engkau jarang ngelihat. Ketika tiap hari ngelihat, engkau akan mengatakan, ya Allah, ternyata kayak gini suamiku ya. Maka ahibati fillah, para jamaah rahimakumullah, Islam memberikan arahan. Karena peran wanita ini besar. Peran suami bukan kajian kita hari ini. Kita bicara tentang peran wanita. Agar bisa membawa suami dan anak-anak ke surga, perlu yang namanya menyamakan visi dan misi.
Mau kemana sih? Rumah ini mau dibawa kemana? Perempuan ini pengaruhnya kepada suami besar sekali. Pengaruhnya kepada anak-anak besar. Kalau bicara suami, subhanallah ya. Berapa banyak orang-orang kuat yang dia dipengaruhi oleh istri. Istri yang membawa dia. Dan juga ada orang-orang yang menyimpang, yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan, kadangkala karena tuntutan istrinya, atau karena istrinya nggak megangin suaminya. Maka perlu suami istri itu duduk bersama. Kalau sudah memilih dengan kriteria yang tepat, sekarang duduk bersama untuk menyamakan visi dan misi. Sampaikan kepada suami, Bang, kita nih mau bawa keluarga kita kemana? Kita udah punya perahu bersama. Abang nahkodanya, ana yang bantuin. Kita mau kemana, Bang? Kalau tujuannya beda, berantem terus. Tuh, kalau supir sama kenek nggak nyambung, berantem terus. Nggak akan ada penumpang yang selamat. Bagaimana kalau supir sama kenek nih berantem di dalam bus? Penumpang yang lain kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka? Mobil akan oleng, nabrak, jatuh ke jurang. Itulah yang akan terjadi. Broken home. Rumah tangga jadi hancur. Anak-anak jadi nggak jelas. Yang satu narkoba, yang satu jadi pezina, yang satu jadi pelacur. Kenapa? Karena nih nahkoda sama keneknya punya tujuan yang beda. Maka perlu duduk bersama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, beliau yang telah memberikan contoh. Kalau bicara rumah tangga, kita lihat rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang hidup, yang dikatakan, ya Allah harmonis banget ya, ya Allah senang banget hidupnya, tahu-tahu cerai, tahu-tahu cerai. Jangan dijadikan contoh mereka. Mereka public figure, kadangkala karena kecantikan mereka saja. Kecantikannya saja. Bukan karena akhlaknya, bukan karena agamanya. Tapi itulah yang selalu ditonton oleh banyak masyarakat. Mungkin ibu-ibu juga nonton mereka. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu ini kalau berpikir berada di posisi istri-istri Nabi, mungkin nggak kuat. Ya, oh jadi istri Nabi, berat jadi istri Nabi. Bayangkan bagaimana Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu bikin rumah, luasnya kira-kira hanya 5 kali 5. Mati di rumah itu. Tatkala punya harta, beliau gunakan untuk bangun rumah di surga. Beliau perluas Masjid Nabawi. Beliau tidak renovasi rumah. Masjidnya yang diperluas. Subhanallah jemaah. Seringkali Nabi SAW datang ke rumah istri-istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Apa jawab istrinya? Nggak ada, kecuali air. Lalu Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan, alhamdulillah ada perbaikan ekonomi. Kondisi semakin normal, semakin damai. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa harta. Ini istri-istrinya nuntut. Mungkin ibu-ibu pernah nuntut sama suaminya, kepingin ini, kepingin itu. Akhirnya merepotkan Nabi SAW. Sampai karena tuntutan istri ini, istri-istri Nabi SAW, mereka wanita biasa, mereka manusia yang punya keinginan, tapi harus dikontrol supaya tidak kebablasan.
Akhirnya Nabi SAW meninggalkan semua istri-istrinya. Mereka tidak diusir, tapi Nabi yang keluar dari rumah. Beliau tinggal di sebuah rumah yang berada di kebun selama 1 bulan. Setelah sebulan sampai tersebar isu di kota Madinah ini kalau Nabi alaihi salatu wassalam menceraikan istri-istrinya. Umar datang bertanya kepada Nabi SAW, apakah benar engkau menceraikan istri-istrimu? Enggak, kata Nabi SAW. Nabi sedang hendak memberikan pelajaran kepada mereka. Setelah sebulan turun firman Allah di surat Al-Ahzab. Coba dibuka Qur'annya. Di surah Al-Ahzab ayat 27 sama 28. Ibu-ibu, Anda mohon semuanya dibuka Qur'annya di handphonenya. Alhamdulillah ada Qur'an. Buka surah Al-Ahzab ayat 27 28. Silakan dibaca. Siapa tadi yang baca Qur'annya? Tolong dibaca lagi ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 27 dan 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasyakum ardahum wa tijarahum wa amwalahum wa ardahum lam tatahuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayat hayatad dunya wa zinataha wa ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna. Shadaqallahul adzim. Ditambah satu ayat lagi, Bu. Ditambah satu ayat lagi. Ayat 29 dibaca juga. Oh, lanjut ya tadi. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad darul akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Lanjut Ustaz. Silakan artinya dibaca. Bu Evi bisa baca artinya yang ada di screen-nya, Ibu. Bisa lihat di layarnya saja, Ibu Evi. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Allah Azza wa Jal mewariskan buat kita rumah, tanah yang dulu milik orang lain. Kemudian kau jadi memiliki. Tapi nanti apa yang kau miliki akan kau tinggalkan. Sebanyak apapun. Engkau bisa melihat orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, satu persatu mati.
anaknya mewarisi, anaknya mati, cucunya mewarisi. Terus ditinggal hasil kerja dan usaha dia. Disitulah ketika Allah memberikan harta kepada Nabi SAW, istri-istri Nabi tergoda. Dia ngelihat mungkin istri-istri sahabat, dia beli ini, beli itu, punya ini, punya itu. Maka Nabi melihat istri-istri Nabi harus jadi contoh. Setelah sebulan penuh diboikot, akhirnya turun ayat surat Al-Ahzab ini, ayat 28-29. Turun ayat ini. Kemudian dipanggil tuh istri-istri Nabi satu persatu. Dibacakan kepada mereka ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan Nabi qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, kalau ambisi kalian kehidupan dunia yang ada di benaknya, tas, rumah, mobil, tanah, toko, usaha, handphone, apa aja, pakaian, sepatu, jam, cincin, kalung, gelang, in kuntunna, kalau ternyata ambisi kalian itu adalah kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi ini, ingin hidup mewah, ambisinya itu jemaah. Kita bicara ambisi. Ingat, Islam tidak melarang orang kaya, tapi engkau ambisi dunia itu tercela. Kenapa? Kalau engkau berambisi dunia, engkau orang yang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Engkau lihat tuh, ini bangunan punya fulan, mana fulan? Mati. Ini hotel punyanya fulan, mana yang punya? Mati. Pak Harto 32 tahun berkuasa. Bayangin ya, berapa jumlah hartanya Pak Harto. Butin yang mati duluan, berapa jumlah hartanya Butin, istrinya Pak Harto. Mati. Selesai. Makanya kalau ambisi kalian dunia, kalian tuh benar-benar orang nggak cerdas gitu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian kepingin kehidupan dunia, ambisi kalian, ya udah sini, aku kasih mutah, aku kasih harta. Orang kalau mau diceraikan, boleh dikasih harta, dikasih sebagian harta suami, sudah. Setelah itu kita nggak bisa melanjutkan perjalanan bersama, nggak bisa, udah. Kita beda tujuan. Maka di sini ibu-ibu kalau bicara perannya, dia juga lihat suaminya mau kemana. Katakan, mas, kita mau ke surga loh, mas. Harus makan halal. Bawa ke rumah, katakan kepada suaminya, mas, kita di rumah kuat nahan lapar dan haus. Tapi kita nggak tahan dengan api neraka. Udahlah, yang cukup. Bersyukur sama Allah dengan yang ada. Nabi ingin menceraikan istri-istrinya karena visi dan misinya berbeda. Tapi kalau ternyata visi dan misi kalian ya, kalau keinginan kalian adalah Allah dan Rasulnya, Allah tuh pemilik langit dan bumi ini. Kalau tujuannya kita Allah, orang tuh kalau aku mau bawa engkau ke orang paling kaya, insya Allah engkau minta apa dikasih. Bagaimana gembiranya kita ketika dikenalkan sama Allah. Kalau engkau maunya ke Allah, maunya Rasul SAW, wadarul akhirah, dan kehidupan akhirat, yang satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Jadi kalau ada emak-emak yang mungkin jadi kaya raya, pakai mobil bagus, punya rumah mewah, berapa tahun engkau menempatinya? Berapa tahun engkau mengendarainya? Ya paling 70 tahun. Kadang-kala punyanya setelah umur 40 tahun. Jadi cuma 30 tahun dia menikmati, setelah itu mati. Di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Sehari. Makanya kalau ambisi kalian akhirat, ya sudah, Allah sediakan buat orang-orang yang baik, yang berbuat baik di antara kalian, pahala yang besar sekali. Maka haibati fillah, kalau bicara peran wanita sebagai seorang ibu,
bagaimana dia mengarahkan anaknya, mengajarkan kepada anaknya tentang tujuan hidup. Yang ada di benak orang tua, jangan berpikir anaknya cari dunia, bekerja, menyenangkan hati ibunya. Dunia ini harus dilewatin. Ya, kita akan lewatin dunia ini. Tapi ketika mendidik anaknya, ketika mengarahkan anaknya, sebelum tidur sampaikan kepada anaknya, nah, rumah ini ya ibu gak lama mungkin tinggal lagi di sini, nah. Akan segera datang malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa ibu. Yang ibu harapkan dari kalian, kalian tetap jaga sholat kalian. Kalian tetap mendoakan ibu kalian. Engkau walaupun mungkin susah hidupmu, gak apa-apa, nak. Kita lihat Allah membagi rizki di dunia ini bukan karena amalan, bukan karena kecerdasan, bukan karena ketampanan, bukan karena kecantikan. Tapi Allah membagi rizki kepada umat manusia di muka bumi ini sesuai dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Maka duduk bersama mereka, sampaikan kepada suaminya sebagai seorang istri. Ketika dapat suami yang tidak sholat, na'udzubillah, kau sudah salah pilih suami. Suami narkoba, halal haram, nggak ada urusan buat dia. Karena akan datang satu masa di mana orang tidak peduli lagi apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram yang dia dapatkan. Nggak peduli. Istri harus menunjukkan peran dia. Kadang-kala ada wanita-wanita yang ibu rumah tangga yang dia berpikir, kalau ana berpisah Ustadz dengan suami yang seperti itu, ana ini mau makan apa nantinya? Bagaimana hidup ana selanjutnya? Subhanallah. Ini kesalahan yang terjadi dengan banyak manusia. Sejak menikah dia bergantung sama suami. Sejak bekerja dia bergantung kepada perusahaan, kepada tempat kerja dia. Sehingga ketika di PHK stres, ketika diberhentikan bingung. Perempuan seperti itu, ketika dia mendapati suami yang zalim, yang jauh dari nilai-nilai agama, yang kalau dalam kasat mata kayaknya gimana mau ke surga, jalannya dia ke neraka. Lalu engkau nggak mau berpisah sama dia karena takut urusan rezeki, berarti engkau punya masalah dengan keimanan, karena selama ini engkau bergantung sama suami, bukan bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum engkau menikah, engkau bisa makan nggak? Engkau bisa hidup nggak? Hidup engkau. Karena memang bukan suami yang ngasih rezeki kepadamu. Ia kan dari orang tua, siap. Ketika engkau berada di perut ibumu, engkau hidup nggak? Selama 9 bulan. Terus ada asupan makanan ya yang menyebabkan tubuhmu berkembang sampai engkau jadi manusia dan keluar ke muka bumi ini. Siapa yang kasih rezeki kepadamu? Apa ibumu yang memasukkan makanan? Apa ayahmu yang memasukkan? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki dan dia yang maha kuat. Jadi ketika visi dan misi ini setelah usaha, ini bicara peran wanita, dia duduk sama suaminya. Mas, kayaknya nggak bisa kalau terus-terusan mas kayak gitu. Aku mungkin milih berpisah, mas. Mas sampai sekarang belum sholat, minum, kadangkala berzina, na'udzubillah, kadangkala masuk rumah dalam kondisi mabuk. Terus engkau mau bertahan, oh demi anak-anak, engkau kan mau bawa mereka. Sekarang ini suami nggak didik anak-anak sama sekali. Bahkan pendidikan yang didapat dari suami, pendidikan buruk buat anak-anak. Ketika engkau berpisah dengan suamimu, setelah usaha, maka mungkin itu akan mendidik mereka dengan lebih baik. Berapa banyak wanita-wanita yang single parent yang berhasil menciptakan anak-anak yang sukses. Imam Syafi'i itu nggak punya bapak, mati bapaknya ketika dia masih kecil atau ketika beliau masih kandungan. Tapi beliau menjadi Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang hadis-hadis yang kita baca.
Nggak ada bapaknya. Terus gimana hidupnya? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kita usaha. Karena sejatinya ketika kita berusaha, rizki kita itu bukan hanya di tempat usaha itu. Antum dapat kiriman makanan dari tetangga, antum pikir bukan rizki. Rizki. Maka seorang istri harus mendudukkan, memang dia bukan pemimpin di dalam rumah. Suami yang memimpin. Tapi ketika dia mendapati pimpinan yang nggak baik, yang tidak sesuai jalannya dengan agama, maka dia punya hak untuk keluar dari perusahaan tersebut. Mohon maaf, aku bawa semua anak-anakku. Aku mau didik dia dengan baik. Dan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak, kewajiban laki-laki tetap. Dan ini, Ana ingin memberikan sebuah pencerahan. Kenapa banyak janda-janda yang kemudian harus capek bekerja ngasih makan anak-anaknya? Karena suaminya nggak tanggung jawab. Yang pertama kesalahan wanita pilih suami kayak gitu. Pilih suami yang bertakwa. Kalaupun harus berpisah, dia tetap akan bertanggung jawab karena dia takut sama Allah. Mungkin ada ketidakcocokan sama istri, nggak bisa dilanjutkan, tapi dia tetap bertanggung jawab akan anak-anaknya 100%. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak 100% kewajiban laki-laki. Engkau yang kerja. Tuh perempuan udah capek ngelahirin, ngerawat, mendidik, suruh cari duit buat anak-anaknya. Maka ketika ada visi dan misi yang tidak sama, wallahi jamaah, ada sebuah ilustrasi digambarkan di sebuah permisalan. Ini ada wanita-wanita yang nggak soleha, tapi banyak wanita baik. Ini ada suami naik mobil sama istri sama anak-anaknya dalam perjalanan. Di tengah jalan ada yang memberhentikan mereka, ada orang memberhentikan mereka. Berhentilah mobilnya, tanya, kamu siapa? Kata dia, saya harta. Tanyalah suami sama istri sama anak-anaknya, gimana nih, ada harta mau masuk nih, kita jadi tambah kaya. Oh, suruh naik akhirnya ke mobil tersebut, jadi kaya nih orang ini. Lanjut perjalanan, tengah jalan ada yang memberhentikan lagi. Ditanya, kamu siapa? Kamu siapa? Katanya, aku jabatan, aku tahta. Kata dia, gimana masuk? Masuk, Pak. Masukin dia. Masukin, papanya jadi pejabat, dia semakin banyak hartanya. Tengah jalan ada orang tua sepuh memberhentikan. Siapa lagi nih, kata mereka. Berhenti juga. Tanya, kamu siapa? Saya agama. Saya agama. Tanyalah si papa ini sama mamanya, sama istrinya, sama anak-anaknya, gimana nih, ada agama yang mau naik mobil, mau ikut perjalanan kita. Kata istrinya, jangan dulu lah, agama ini bikin susah, ini halal, ini haram, itu haram, ini wajib, aduh susah, dan nanti aja lah Pak, belum waktunya agama naik. Subhanallah. Lanjut, agama ditinggal. Dia naik perjalanan karek menuju ke surga seakan-akan. Di tengah jalan mati si papanya, mati si suaminya, dikeluarkan oleh istri dari mobil tersebut. Selama tinggal, dia mati dalam kondisi agama belum pernah menyentuh dia. Dan agama ini bukan cuma urusan di masjid. Agama ini pedoman hidup kita. Maka istri harus duduk bersama menyamakan visi dan misi. Baik, ujian wanita terbesar yang dia harus mengontrol dirinya. Karena kalau dia dapat mengontrol dirinya, insya Allah keluarganya aman. Apa? Urusan cinta dunia. Godaan terbesar para laki-laki itu wanita. Jadi Anda sempat sampaikan, berapa banyak laki-laki yang tidak tampan menikah dengan wanita yang cantik. Si laki-laki ini mendapatkan kecantikan perempuan itu dengan hartanya. Si perempuan ini mendapatkan harta si suami ini dengan kecantikan. Barter nih. Ketemu tuh. Yang ini mencari kecantikan, yang ini mencari harta. Godaan terbesar laki-laki adalah wanita. Dan godaan terbesar wanita adalah urusan harta.
urusan dunia, urusan perhiasan. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ketika berceramah memberikan nasihat kepada para wanita, beliau datang di hari raya nih, Idul Fitr atau Idul Adha. Selesai beliau ceramah di tempat laki-laki, beliau datang ke tempatnya para wanita. Lalu beliau mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Perempuan mungkin marah, merasa nggak nyaman. Kok disebut kita banyak penghuni neraka? Akhirnya bertanyalah seorang wanita, walima ya Rasulullah? Kenapa? Kenapa? Lalu Nabi SAW mengatakan, yakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, itu perempuan kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya, dan banyak melaknat. Kenapa terjadi kekufuran di sini kepada suaminya yang sudah bawa ini, capek suaminya bekerja, istrinya masih kurang terus ya. Kalau Anda melihat banyak terjadi perceraian, perempuan nuntut gugat cerai suaminya. Nih di Jember, Anda nggak bicara di mana. Anda tanya, kebanyakan itu urusannya ekonomi. Akhirnya si perempuan milih untuk jadi TKW di luar negeri, kerja di sana, kerja di sini. Apa penyebabnya? Dunia. Dia kufur sama kebaikan suaminya. Dia jelek-jelekin suaminya. Dia nggak nurut sama suaminya, karena suaminya ngasih mungkin nggak cukup. Jamaah, cukup nggak cukup itu tergantung hati kita. Maka peran wanita ini bagaimana sekarang berusaha untuk bersedekah sebagai bukti kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masak bagikan kepada tetangga-tetangganya. Pemberian suami dia katakan jazakallah khair, makasih banyak. Insyaallah yang sedikit ini diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati perempuan ini menerima dengan kondisi, ini jalan menuju surga terbuka. Visi dan misinya udah kelihatan, hatinya udah siap menerima apa adanya. Yang kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia. Engkau lihat orang paling kaya di dunia. Siapa sekarang orang paling kaya di dunia? Nah, siapa orang paling kaya di dunia sekarang? Jemaah. Silakan Bapak, Ibu-ibu, ada yang mau ditanya, ada yang mau menjawab mungkin? Itu ada hadiahnya tuh. Kuisnya dimulai sekarang. Ya, baik. Monggo Ibu-ibu, siapakah orang yang paling kaya di dunia? Begitu ya Ustadz? Ya. Sekarang nih, tahun ini. Tahun ini. Silakan Ibu Nia Agus. Sudah di-unmute. Cek suara terlebih dahulu Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang terkaya yang ada di dunia saat ini adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah keluar. Nah, sholat qobliyah subuh. Orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh. Enggak, Ana mau tanya orang kaya beneran sekarang yang lagi di apa, ada majalah apa, Forbes atau apa? Bill Gates, Ustaz. Oh, siapa orang kaya? Ibu. Siapa? Nia jawabnya siapa Ibu? Bill Gates. Bill Gates? Enggak. Bill Gates nomor berapa dia? Yang nomor 1 sekarang. Nomor 1. Ibu Ira?
Jadi unmute Ibu, ada yang mau ditanya? Ibu Diana Sari. Bu Diana Sari? Jeff Bezos bukan? Siapa? Jeff Bezos. Jeff Bezos, iya. Yang punya apa itu? Yang punya Amazon. Siap. Dia kasih hadiah nanti ibu itu. Tuh. Kita mau jadi kayak dia gitu, nggak perlu punya uang banyak. Dia mungkin jadi orang paling kaya di dunia. Kalau mau jadi orang kaya di dunia, bahkan lebih kaya dari dia. Apa kata Nabi SAW? Irdha bima qasamallahu lak. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ridhalah. Menerima. Ketika engkau punya duit 20.000, alhamdulillah ya Rabb. Sama rasanya sama yang dimiliki oleh Zef tadi. Bahkan lebih. Perempuan ini harus berusaha mengkondisikan rumahnya. Tadi awal ayat yang dibaca di surat At-Taghabun. Ayat 15-16. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ingat. Sesungguhnya ada sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati sama mereka. Ada perempuan-perempuan yang jadi musuh. Yang menuntut terus, minta ini, minta itu, terus menuntut. Sehingga suaminya yang biasanya sholat malam jadi nggak sholat malam. Gara-gara tuntutan istrinya. Fahdharu, hati-hati sama mereka. Kasih nasihat mereka. Ini para suami diperintahkan untuk memberikan nasihat. Tapi kalau sudah dapat istri yang menjadi kunci-kunci kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan, suami jadi tenang. Keluar rumah kerja, alhamdulillah, berapapun yang aku dapat, istriku nerima. Hati-hati sama mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian memaafkan, kalian santuni mereka, kemudian kalian ampuni mereka, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati fillah. Maka inti kajian kita nih hari ini, hendaklah kita berpikir memperbaiki agama kita. Itu bekal kita. Kalaupun engkau jadi orang kaya raya, engkau tidak stres, engkau tidak terazab dengan hartamu. Kalaupun engkau jadi orang yang miskin, engkau juga tidak merana, tidak sengsara. Kenapa? Karena engkau menerima dan tujuan hidupmu satu. Sebentar lagi aku akan tinggalkan semuanya. Lihat istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Bagaimana dia memilih agamanya daripada istana Fir'aun. Fir'aun ini raja yang mengaku Tuhan, yang menguasai Mesir. Bisa dibayangin bagaimana piramid dibangun pada masa Fir'aun. Kira-kira istananya seperti apa? Ini piramid kuburannya. Kira-kira istana Fir'aun seperti apa? Kira-kira bagaimana kenikmatan hidup, kenyamanan dan kelezatan yang ada di istana Fir'aun. Ini istrinya Fir'aun, orang yang dimuliakan di Mesir pada waktu itu. Dia memilih apa? Memilih Allah dan Rasulnya, Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Dia disiksa, dia dibunuh oleh Fir'aun. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Dunia, kau nggak hari ini mati, besok kita mati sama-sama. Nah, Anda mulai dengan kuis ini. Taib. Apa doanya istrinya Fir'aun? Ibu-ibu ada yang berkenan menjawab? Bisa reaction atau raise hand? Ibu Dian Muaz. Sudah di-unmute, Ibu? Nah, silakan. Ibu di-unmute dulu, cek sound dulu, Ibu. Kami di sini tidak bisa mendengar suara Ibu. Ibu Dian, di-unmute dulu, Ibu. Yuk. Aduh.
Silakan Ibu. Ibu Dian, suaranya mungkin bisa lebih keraskan lagi. Ibu Dian, mohon maaf Ibu, suaranya bisa lebih dikeraskan lagi. Kami kesusahan mendengar suara Ibu di sini. Sudah di Ibu Dian, Ibu dengar suara saya? Baik, mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin menjawab pertanyaan Ustadz nih. Oh baik, Ibu Banar, silakan Ibu. Mohon maaf kami unmute dulu ya Ibu. Silakan Ibu. Di dalam surat At-Tahrim, Ustaz. Apa doanya? Dibaca doanya. Robib nili indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min aqawmi zalimin. Masya Allah. Barakallahu Ya fikum. Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah yang dekat dengan rahmat Engkau di surga. Selamatkanlah aku dari kekuasaan dan perbuatan Fir'aun yang sangat lalim. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang melampaui batas. Barakallahu fiik. Nah, tuh doanya istrinya Fir'aun. Nanti dikasih hadiahnya Ibu. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia lupakan segala rumah yang dibangun oleh Fir'aun. Karena buktinya hari ini kalau orang berangkat ke Mesir, di mana dia dapatkan istana Fir'aun? Nggak ada. Piramid hanya kuburan. Di mana istana yang sungai ini mengalir di bawahnya? Istri Fir'aun lupa dengan semua itu. Dia mengatakan indaka fil jannah. Aku minta rumah di sisimu di surga Allah. Bertetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang ada dalam benak dia, visi dan misi dia, aku akan berangkat ke sana. Maka ibu-ibu, harapan anak berusaha untuk duduk bersama suaminya, duduk sama anak-anaknya. Ada waktu-waktu yang digunakan untuk ngaji bersama mereka, bukan sekedar jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, tapi jalan-jalan ke taman surga dengan membaca Al-Quranul Karim sambil baca artinya, datang ke majelis ilmu, bawa mereka. Insya Allah ibu bisa membawa keluarga ke surga Allah Azza wa Jalla. Baik, kuis yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot istri-istrinya? Bu Evi Agus. Ibu, saya unmute dulu ya Ibu. Bisa cek suara dulu. Halo. Ya. Ya, silakan. Karena istri dari Nabi Muhammad SAW terlalu banyak tuntutan, Ustaz. Nah, terlalu banyak tuntutan dunia, betul. Jadi ibu-ibu kalau banyak nuntut sama suaminya, kayaknya perlu dikasih pilihan. Tapi barakallahu fiik, ya itu mungkin kita cukupkan kajian kita sampai sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin, Nah, silakan insyaallah. kalau ada yang ingin bertanya. Baik. Kepada ibu-ibu, mohon maaf, Ustadz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang mungkin saya tanyakan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Siap. Baik. Ketika setelah sholat subuh, duduk zikir sampai waktu syuruk. Pada saat itu tiba-tiba ingin batal, kemudian ke belakang, kemudian lanjut wudhu lagi. Apakah boleh setelah wudhu itu sholat sunnah wudhu? Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini pertanyaan tentang sholat sunnah wudhu di waktu larangan. Jadi setelah sholat subuh,
itu dilarang untuk sholat sunnah sampai matahari terbit. Jadi itu karena waktu larangan. Ketika dia selesai berwudu, maka nggak perlu dia sholat sunnah wudu, karena dia berada di waktu larangan. Jadi dia kalau duduk berzikir kemudian batal, kemudian dia ambil wudu, dia duduk lagi melanjutkan zikirnya. Sholatnya nanti ketika matahari sudah terbit dan sudah tinggi seanak tombak ya, baru dia sholat. Kira-kira 10 menit, 15 menit setelah matahari terbit, baru itu waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Jadi di waktu-waktu larangan tersebut dilarang sholat. Memang masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian membolehkan sholat yang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid. Ketika dia masuk masjid di waktu larangan, dia tetap sholat. Jadi sholat sunnah yang ada sebabnya, sebagian ulama membolehkan untuk dilaksanakan di waktu larangan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Semoga untuk yang menanyakan bisa mendapatkan jawaban yang sesuai ya. Dan mohon maaf Ustadz, satu kali lagi pertanyaannya Ustadz ya. Kemudian nanti saya boleh melanjutkan dengan ibu-ibu yang ingin bertanya. siap. Fadhal. Apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sedang sujud sholat? Ya. Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan doa dengan bahasa Indonesia dalam sholat kita. Jadi di rangkaian sholat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya ketika sujud atau sebelum salam. Selesai kita bersalawat kepada Nabi SAW, itu ada waktu mustajab sebelum salam. Apakah boleh berdoa dalam bahasa Indonesia di waktu itu? Bagi mereka yang bisa bahasa Arab, maka nggak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Adapun bagi yang tidak bisa bahasa Arab, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Di dalam madhab Syafi'i, madhab yang dianut di Indonesia, mereka melarang. Ya udah, nggak boleh berdoa. Tapi di dalam madhab yang lain seperti madhab Hambali, dan ana rasa secara pendalilan mereka lebih kuat, ketika orang ini nggak bisa bahasa Arab memang, dan dia belajar menghafal juga nggak bisa, kemudian dia juga punya permohonan sendiri, bukan hadis Nabi yang dalam doa-doa yang diajarkan, dia kepingin minta sesuatu ya buat anaknya atau buat suaminya, sedangkan dia nggak bisa bahasa Arab tersebut, maka ana rasa diperbolehkan buat dia yang tidak mampu berbahasa Arab untuk berdoa dalam bahasa Indonesia. Catatannya dia nggak mampu, dan perlu diingat, doa ini yang menjadi penguat dikabulkannya doa adalah kekhusyuan dan ketulusan kita berdoa, bukan karena bahasa Arabnya atau bahasa lainnya. Hanya saja ketika sholat, bagi yang bisa berbahasa Arab hendaklah berbahasa Arab. Yang tidak bisa, silahkan doa pakai bahasa Indonesia dengan hati yang penuh ketulusan dan penghayatan. Dan nasihat ana ketika berdoa, jangan hanya minta dunia saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya yang semoga itu juga bisa menjawab seluruh pertanyaan ibu-ibu yang mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya boleh ada ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa reaction atau baik. Bu Susilo dari Bojonegoro, boleh cek sound dulu Ibu untuk suaranya apakah sudah jelas? Assalamualaikum. Assalamualaikum Susilo, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syafiq dan ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana ya cara memahamkan anak-anak bahwa tujuan Allah menciptakan manusia
itu untuk beribadah, karena anak-anak pusatnya bermain, dan itu yang jadi kendala utama buat ibu-ibu yang masih punya anak kecil. Kalau sudah besar kan mereka sudah mulai paham ya, tapi kalau anak kecil ini lebih susah gitu, Ustazah. Maaf Ustaz. Jadi bagaimana cara kita untuk memahamkan anak-anak kecil ini gitu loh. Kalau lagi main nanti lagi mau mulai mengaji, menghafal Quran, ada temennya manggil, jadi mereka lebih cenderung untuk apa ya gitu, lihat dulu gitu. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau disuruh untuk belajar agama, belajar Quran, sulit gitu loh. Lebih senang main. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ya, kalau bicara anak-anak itu memang hidupnya main. Jadi anak-anak ini, bagaimana kita mendidik mereka tentang tujuan hidup kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang tauhid, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh, tentang bagaimana kehidupan ini akan berakhir, di situ hanya ada surga dan neraka. Maka orang tua perlu melihat anak-anak itu ketika di bawah 7 tahun ya, Rasul SAW menyuruh kita ngajarin anak kita sholat sejak umur 7 tahun. Nyuruh anak sholat mulai umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajarin. Jadi anak-anak itu kadangkala akalnya belum lengkap. Dia itu kalau masih kecil belum bisa menalar, maka diajari menghafal. Diajarin menghafal, ya udah didikte aja dia. Kasih tahu, ditanya siapa Rabbmu? Allah Azza wa Jalla. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Apa agamamu? Islam. Itu mulai didiktekan kepada dia sehingga dia menghafal. Kemudian ketika dia mulai tambah umurnya ya, keinginan dia masih bermain terus. Maka orang tua memang harus mengkondisikan tetap bermain tapi dapat agama. Dia sambil bermain mobil-mobilan umpamanya, dulu sambil dibacain Quran, sekarang sambil di-setelin Quran. Kasih headset dia, telinganya udah main nggak apa-apa tapi dengerin. Ya udah. Dia bermain, tangannya bermain, tapi alam bawah sadar dia itu merekam apa yang dibacakan kepada dia. Maka itu menjadi solusi. Bermain tetap. Cuma tolong jangan anak-anak itu hanya bermain handphone, bermain game. Orang tua ini perlu turun bermain. Kenapa? Karena sohib-sohibnya itu semua pegang handphone. Maka orang tua perlu duduk, main apalah, menggambar, mewarnai, main mobil-mobilan, naik sepeda bareng sama anak. Artinya masa anak-anak itu masa bermain. Sehingga berikan dia hak bermain dia. Tapi ketika waktu belajar, panggil dia untuk belajar. Dan dalam kondisi belajar pun masih bisa bermain. Jadi ada umur-umur yang memang main-main anak-anak itu. Dan orang tua banyakin doa buat anak-anaknya. Ketika kita bicara ambisi dan visi dan misi kita itu akhirat, maka doa orang tua akan akhirat. Berapa banyak orang tua yang mendoakan anaknya hanya supaya sukses, supaya jadi orang kaya, supaya murah rezekinya, supaya jodohnya cepat datang, supaya sehat. Ini semua urusan dunia. Doakan semoga anaknya beriman. Semoga dikasih ketakwaan, dikasih kesolehan. Semoga dikasih sukses dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia. Jadi orang tua mengkondisikan rumahnya. Permainan, alhamdulillah ada permainan-permainan gaya dulu yang mungkin bisa dihidupkan kembali, dihidupkan. Karena kalau sekedar pegang handphone, anak itu nggak capek. Mau 10 jam dia pegang handphone, dia cas, dia bawa power bank, semua dia terus bermain. Sehingga dia nggak lelah. Tapi ketika permainan itu ya anak-anak diajak main petak umpet ya, main olahraga di rumah atau apa, berikan permainan-permainan yang positif karena memang anak-anak masih perlu permainan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz jawabannya.
Untuk ibu-ibu kami beri kesempatan 2 lagi. Baik, Ibu Iva Pugar. Mohon maaf di unmute dulu Ibu, kemudian cek suara. Silakan. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau tadi kan pertanyaannya cara mengingatkan anak. Kalau sekarang bagaimana cara kita mengingatkan suami tanpa harus menyinggung perasaan beliau? Misalkan ada suara azan tuh, suara azan, masa kita harus setiap hari ngingetin gitu, Ustaz? Gimana? Bagaimana cara mengingatkan suami tanpa harus menyinggung perasaan beliau? Tanpa harus Menyinggung perasaan. tanpa harus menyinggung. Iya. Betul. Ya, Betul Ustadz. siap. Nah, Tanpa harus menyinggung perasaan suami. iya. Masya Allah, ibu ini punya sesuatu yang bisa membuat suami tidak tersinggung. Subhanallah, syamah. Tahu kejadian Nabi Musa dengan istrinya Fir'aun? Di masa itu, semua bayi Bani Israel itu dibunuh. Semuanya dibunuh. Ibunya Nabi Musa ketika melahirkan Nabi Musa yang masih kecil ini dibuang. Akhirnya Masya Allah itu diantarkan, dayang-dayangnya membawa kepada istrinya Fir'aun. Akhirnya Fir'aun marah mengatakan bunuh. Ini kayaknya orang Bani Israel ini. Apa kata istrinya? La taqtuluh. Jangan dibunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita. Atau kita angkat jadi anak kita. Itu Fir'aun nggak bunuh akhirnya. Nggak jadi dia bunuh tuh anak. Para ulama tafsir menceritakan ternyata istrinya Fir'aun ini memiliki kedudukan yang tinggi di mata Fir'aun. Fir'aun tuh cinta banget sama istrinya. Menghormati sekali sama istrinya. Sekarang bagaimana seorang wanita di rumah, dia memiliki kedudukan di mata suaminya. Dengan cara dia memuliakan suaminya. Dia melayani suaminya. Dia nggak pernah ngomong tidak kalau dipanggil suami. Banyak perempuan kalau dipanggil sama suaminya, Fulana, iya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nggak ada tunggu sebentar. Lagi masak, matiin kompornya. Lagi nyalinin anak, gendong anaknya sambil disayang. Iya bang, ada apa bang? Aku lagi nyalin anak, maaf telat barusan bang. Bikin suami ini melihat nih sosok istri yang mulia di rumah dia. Sehingga ketika dia memohon sesuatu kepada suaminya, insya Allah dikasih sama suaminya. Apalagi mohonnya ketika adzan dikumandangkan sambil dikecup suaminya, pipinya, telinganya, mengatakan, bang, afwan bang, udah adzan. Abang mungkin mau ke masjid sambil dipijetin suaminya. Tapi kalau sambil masak ngoreng, udah adzan tuh. Ya gimana jemaah? Artinya usahakan perempuan ini memanfaatkan diri dia yang Allah berikan kelebihan. Perempuan ini menarik. Jadilah istri yang menarik buat suaminya. Maka insya Allah suami tidak akan tersinggung ketika istri tidak mengguruin. Artinya dia memohon sama suaminya sambil dipijit kakinya suaminya. Atau kalau lagi bikin minuman yang enak, bang, minum dulu bang. Abangnya minum, suaminya minum. Bang, ana barusan dengar kayaknya udah adzan bang. Sudah, muliakan suaminya. Layani dia. Tunjukkan kalau engkau semakin memahami agama ini, engkau tahu bahwasanya surganya seorang istri ada di suaminya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah, Ustadz banyak sekali senyum-senyum ibu-ibu tadi yang bertebaran Ustadz ketika Ustadz menjawab pertanyaan barusan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Ibu, ada yang ingin ditanyakan untuk kesempatan terakhir yang sangat berharga ini mungkin bisa dimanfaatkan. Ada pertanyaan Ibu, satu lagi. Ibu-ibu yang baru gabung mungkin. Waktu Ustadz ini sangat berharga sekali dan insya Allah baik. Ibu Rusdian. Bu Rusdian mohon izin boleh di-unmute dulu Ibu. Monggo silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, selain contoh yang kita terapkan dalam keluarga, doa apa saja yang harus kita panjatkan setiap hari agar anak melindungi hati anak-anak
untuk berbuat yang tidak baik, dan selalu dalam lindungan Allah di saat mereka jauh dari kita. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi rumah ini menjadi sarang yang pertama sebelum anak-anak itu terbang. Kalau kita lihat sarangnya burung ya, dididik, dikasih makan terus sama ibunya, kemudian dengan harapan ketika dia sudah bisa terbang, dia selamat, dia bisa cari makan dan dia bisa menyelamatkan diri. Sekarang kalau bicara apa yang perlu dilakukan ibu? Doa, ya. Doakan anaknya, ajarin doa anaknya. Tebarkan cinta dan kasih sayang di dalam rumah, sehingga anak itu rindu dengan suasana rumah. Ketika dia keluar kemana-mana, dia tahu kalau anak di rumah anak bahagia. Ada cinta di sana. Dia tidak melihat bapak ibunya ribut. Karena salah satu yang membuat anak itu bosan di rumah, karena dia lihat ibunya teriak-teriak terus. Bapaknya juga marah-marah terus. Maka suasana di rumah, ciptakan suasana yang menyenangkan. Doa pagi dan petang. Mulai dibiasakan anak itu di pagi hari, yuk nih kasih buku doa pagi dan petang. Baca di sana. Bacain doa pagi dan petang, ngomong sama anaknya, nak, jangan tinggalkan ini nak. Allah itu menyuruh wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ingatlah kepada Allah di pagi dan petang terus. Ajarin itu. Kemudian baca doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Baca doa yang di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika anak-anak itu masih bayi, masih kecil, masih belum bisa berdoa sendiri, di sini orang tuanya yang mendoakan. Nabi SAW biasa mendoakan Hasan dan Husain dengan mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Tuh, baca Nabi itu. Aku meminta perlindungan untukmu kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan setan, dari kejahatan serangga-serangga, binatang-binatang, dari kejahatan mata-mata yang hasut. Itu doa dilakukan. Sebelum tidur, ajarkan anaknya untuk membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terus baca ayat kursi yang pertama tadi. Ajarin doa. Jadi biasakan dia kebaikan, tapi tentunya orang tua tetap ketika anaknya itu sudah keluar, kadangkala ada anaknya yang kuliah di mana. Ketika anaknya kuliah, tolong jangan dilepas di tempat kos-kosan. Nggak tahu ngapain dia di sana. Dia perlu pengawasan. Carikan tempat kos-kosan yang modelnya udah seperti pesantren, yang diawasin tuh anak-anak. Ada yang membangunkan untuk sholat. Untuk sholat, dibangunin. Ada kajian di sana. Ada ibu ketika anaknya sudah besar pun, telepon anaknya. Waktu subuh bangunin, nah udah sholat belum nak? Insya Allah tanyain lagi sama anaknya, nah udah baca zikir apa belum? Qurannya hari ini dibuka apa enggak? Artinya tetap orang tua, karena kita nggak tahu ketika anak-anak itu di luar, apalagi bahayanya pergaulan yang menakutkan di luar sana terhadap keistiqomahan anak-anak kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, ana ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah ridha, rela untuk mendengarkan kajian ini. Buat anak-anak tutup karena katanya ada acara lain ya yang akan dilanjutkan. Betul sekali Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.